Jadi sebelumnya itu sekitar di tahun 2017. Itu kalau kita mau ke Sorong ya dari Manokwari ke Sorong, itu butuh waktu perjalanan itu sekitar 36 jam. 1,5 hari berarti? Ya. Sekarang alhamdulillah kondisi jalan sekarang itu waktu tempuhnya jadi 12 jam. Dari 36 jam sekarang jadi 12 jam. Wow. Sobat Bina Marga, selamat datang kembali di Bincang Jalan dan Jembatan, persembahan Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR bersama saya Rahmah Hayuningdia. Dan kalau kita berbicara soal pembangunan jalan atau jembatan, salah satu yang paling sering menyeret perhatian publik adalah pembangunan jalan di Papua, ya, Trans Papua. Dan khususnya akan kita bahas kali ini adalah Trans Papua Barat. Oleh karena itu sudah hadir Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat, Bapak Mauludin Said Latar. Pak Udin, kita bertemu lagi ya Pak ya. Siap. Pak Udin ini kalem sekali loh. Dari tadi kita udah ngobrol panjang lebar ya di perbincangan sebelumnya soal lebih kepada jalur Trans Papua Barat yang ternyata bertabur lokasi wisata. Wah, harus nonton makanya ya yang episode yang pertama sama Pak Udin. Nah, sekarang kita mau membahas lebih detail lagi. Ini tentang Jalan Nasional Trans Papua Barat yang tadi Bapak bilang ada segmen 1, ada segmen 2. Nah, mungkin boleh dijelaskan lagi Pak, ini segmen 1 dan segmen 2 ini menghubungkan mana ke mana dan progres pembangunannya saat ini sudah sampai sejauh mana Pak? Baik. Untuk segmen 1 itu kita dari Sorong sampai ke Manokwari. Jadi dia menghubungkan Papua Barat Daya dan Papua Barat. Itu panjang jalan yang kita tangani itu berkisar 537 km. Yang sudah terbangun ya Pak ya? Terbangun. Dengan kondisi permukaan beraspal dan rigid 537. Yang sudah terbangun di situ. Ya. Yang 10,7 itu kondisinya masih jalan tanah. Itu yang di Gunung Pasir. Masih dalam proses berarti Pak ya. Oke. Kalau untuk yang segmen 2 Pak, panjangnya berapa? Kalau untuk segmen 2 itu panjang keseluruhan 524 km. Oke. Yang kita sudah tangani dengan kondisi permukaan itu aspal itu sekitar 414,85 km. Yang kita belum tertangani itu sekitar 109 kilo. Karena itu lahannya HPH. HPH. Jadi kita belum ini. Kita memang diizinkan untuk melewati situ apabila kita. Lahan HPH itu apa Pak? Perusahaan-perusahaan logging. Oke. Jadi memang butuh proses lagi ya Pak ya. Jadi sekarang ini mereka masih produksi, jadi kita belum bisa aspal. Rencananya kalau mereka sudah habis produksi, itu nanti kita aspal. Dan kita sudah tanda tangan MOU antara pihak KPH itu dengan kita, dengan pihak balai. Jadi ini dipastikan akan rampung gitu ya Pak ya, akan rampung. Nah berarti dengan adanya Jalan Trans Papua ini segmen 1, segmen 2 ini bisa mengefisiensikan waktu tempuh. Jadi berapa lama Pak? Dari berapa lama terus sekarang jadi berapa? Ya, jadi sebelumnya itu sekitar di tahun 2017. Itu kalau kita mau ke Sorong ya dari Manokwari ke Sorong, itu butuh waktu perjalanan itu sekitar 36 jam. 1,5 hari berarti? Ya, dari pagi sampainya besok sore. Itu belum berhenti ngopi dulu, makan sukun goreng dulu ya Pak ya. Sekarang alhamdulillah kondisi jalan sekarang itu waktu tempuhnya jadi 12 jam. Dari 36 jam sekarang jadi 12 jam. Wow, saya ikut gembira sekali mendengarnya ya Pak ya. Jadi minum teh pagi di Manokwari, sorenya bisa ngopi dan makan sukun goreng di Kota Sorong. Itu saya pengen banget Pak nyobain itu Pak ya. Seru juga dari Manokwari ke Sorong sekarang jadi hanya 12 jam. Ini menarik. Nah, kalau kita berbicara soal pembangunan pasti kita juga akan membayangkan ini butuh anggaran besar nih pasti. Wah, ini untuk anggarannya sudah menghabiskan berapa banyak Pak? Segmen 1 itu
Kita sudah menghabiskan anggaran sampai dengan per 31 Desember ya 2022 itu sekitar 3,272 triliun. Oke. 272 triliun. Tahun ini kita juga ada beberapa paket yang sementara berlangsung, sementara berjalan. Jadi kalau dihitung sampai dengan per 31 Desember 2023 itu total anggaran yang kita tangani dari 2017 sampai dengan 2023 itu sekitar 3,551 triliun. Untuk penganggaran di segmen 2 dari 2015 sampai dengan 2022 kemarin itu kita sudah menghabiskan alokasi sekitar 3,203 triliun. Dan tahun ini alokasi dana di situ sekitar 539 miliar. Jadi nanti sampai dengan akhir 2023 itu sekitar 3,742 triliun. Nah, kalau kita melihat nominalnya mungkin wow besar juga ya gitu, itu luar biasa. Tapi kalau kemudian mendengar dampaknya, nah dampaknya ini yang harus semua orang tahu sih Pak. Dengan anggaran sebesar itu dan kemudian dari efisiensi yang kemudian akhirnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Mungkin bisa cerita Pak, dampak terutama dari aspek ekonomi kali ya Pak ya. Untuk warga sekitar ini gimana Pak? Seperti apa dampaknya? Jadi memang begitu nilai investasi yang kita tanam itu memang ada dampaknya ke masyarakat. Iya. Saya ambil satu contoh kasus itu seumpamanya di Teluk Bentuni. Teluk Bentuni itu biasanya mereka kirim bahan dari Pulau Jawa ke Teluk Bentuni itu butuh waktu sekitar 20 hari dalam perjalanan. Karena kalau masuk ke Teluk Bentuni kan daerahnya selat-selat. Ada daerah-daerah spot yang dangkal. Oh berarti laut, perjalanan laut. Ya, laut. Okay. Jadi dia masuk teluk. Itu kan kapal agak sulit untuk mendarat. Yeah. Justru itu mereka ambil alternatif itu dari Manokwari. Dari Manokwari ke Bentuni. Kalau sampai di Manokwari saja itu sekitar 7-8 hari. Berarti harga jual barang 9 bahan pokok di Bentuni kan agak mahal. Betul. Nah, sekarang dengan kita sediakan infrastruktur jalan yang dari Manokwari sampai dengan Bentuni itu sudah menekan harga 9 bahan pokok itu. Oke. Jadi mereka ambil kapalnya itu sandar di Manokwari. Nanti lewat transportasi darat sampai ke Bentuni. Oke, jadi harganya jadi lebih murah ya Pak. Saya soalnya pernah inget tahunnya memang sudah lama sekali sih Pak. Bahkan mungkin Jalan Trans Papua Barat ini mungkin belum ada. Waktu itu pernah singgah sebentar ke Sorong, nggak usah 9 bahan pokok, deh Pak beli tisu aja 1 box tuh Pak ya. 1 box nih Pak. Mungkin dulu harganya cuma sekitar 4.000. Dulu saya beli 20.000 Pak. Saya tersiksa sekali gitu kan dengan harga semahal itu. Nah, itu pasti tidak terjadi sekarang ya Pak ya. Sudah tidak terjadi lagi ya. Karena sudah jauh lebih murah ya Pak ya. Saya juga pernah sementara lihat jalan itu sambil mampir ada ibu yang berjualan. Oh, karena Bapak juga pasti ketemu dengan warga ya Pak, langsung dialog dengan mereka. Curhat dong mereka Pak? Curhat. Oh ya, apa kata mereka? Jadi sebelumnya itu hasil tanam mereka itu cukup untuk mereka makan. Tapi dengan adanya infrastruktur jalan dan jembatan yang kita sudah bangun, sudah siap, hasil tanaman mereka itu tadinya mereka langsung bawa ke pasar untuk jual. Iya. Tapi saat-saat sekarang ini nanti orang yang dari kota datang beli langsung ke warga. Jadi warga tidak perlu lagi ke Manokwari untuk antri jualan. Karena pembelinya yang datang. Oh, senang sekali pasti ya. Kemudian ada cerita-cerita apa lagi Pak ketika ketemu dengan mereka? Mungkin yang benar-benar mengalami perubahannya Pak ya dari dulu aksesnya belum sebagus sekarang, terus ternyata lebih mudah sekarang. Apa cerita apa lagi Pak? Banyak sih yang cerita unik. Saya juga pernah pada masa COVID kemarin. Saya juga dari Manokwari mau ke perbatasan. Dalam perjalanan itu kurang lebih 250 dari Manokwari, saya ketemu dengan masyarakat yang dari Nabire mau ke Manokwari.
Oh dari tengah berarti itu Ya. Pak ya? Mau ke Karena Manokwari. saat itu kan penerbangan di Manokwari kan tutup tuh. Oh Nggak iya bisa iya terbang. iya. Jadi mereka ambil alternatif harus ke Manokwari. Saya tanya mereka dari Manokwari sampai sini sudah berapa hari? Katanya mereka sudah 3 hari tidur di jalan. Begitu masuk di daerah Trans di situ, itu kan banyak perusahaan logging kayu itu. Iya. Mereka salah arah di situ, mutar. Keesokan harinya langsung saya instruksikan kepada PPK dan Satker untuk bikin rambu petunjuk arah. Inilah jalan lintas Trans Papua harus lewat sini. Iya. Besoknya saya balik, ketemu, kamu dari mana? Dari Manokwari. Kapan dari Manokwari? Dari pagi dari Manokwari. Hanya dengan itu kita sudah waktu tempuh mereka jadi berkurang. Iya. Senang juga ya Pak ya, karena dampaknya ternyata begitu luar biasa buat warga. Mungkin ada lagi Pak, mungkin yang tidak kalah penting nih Pak, seperti misalnya akses buat tenaga kesehatan, untuk perawat atau dokter, atau mungkin juga untuk guru-guru gitu kan Pak. Bapak pernah ketemu nggak dengan mereka Pak? Mungkin mereka juga punya cerita soal ini. Kita juga ketemu dengan warga saat kita acara Hari Jalan bulan Desember kemarin. Jadi kita berjalan sambil beramal. Itu ceritanya. Jadi kita siapkan bingkisan untuk warga yang berada sepanjang ruas jalan nasional. Kebetulan sampai kita di satu desa kampung itu Ayub Kiar, itu pas jam 6 sore. Kita diskusi dengan mereka apa dampaknya. Mereka berterima kasih sekali, terutama kepada pemerintah yang sudah menyiapkan infrastruktur jalan. Dengan adanya jalan itu sangat membantu dari sektor pendidikan dan kesehatan. Tadinya itu cuma sebelum kondisi jalannya bagus ya, itu cuma guru satu orang tenaga pengajar. Itu pun kalau dia udah panggilan ke Sorong atau Maibrat, otomatis sekolahnya libur. Aduh. Karena waktu ke jalan ke Sorong aja, dia butuh waktu cukup lama. Jadi kalau dia satu minggu di sana, anak-anaknya jadi libur. Dan tenaga pengajar dan medis, kalau suruh pindah ke situ, rata-rata mereka nggak mau, karena masih terisolir. Perkembangan terakhir kemarin dengan adanya jalan, kita tanya berapa tenaga pengajar ada di sini. Tompo bapak guru 3 orang, ibu guru 2. Jadi dong ada 5 orang mengajar di sini. Tompo ibu bidan ada tuh, kata mereka begitu. Jadi ada tenaga medis dan tenaga pengajar. Alhamdulillah mereka sampai sekarang betah di situ. Dan mereka kalau mau ke Sorong pergi pagi, baliknya nanti sore. Nah, nggak besok ya Pak ya? Nggak besoknya lagi. Wow, begitu kemudian akhirnya dampaknya seluar biasa itu untuk masyarakat ya Pak ya. Nah, tapi kalau yang saya bayangkan ya Pak, mungkin jadinya ini agak flashback. Sekarang kan mereka sudah merasakan dampaknya gitu kan. Tapi pada saat pertama kali mungkin jalan itu baru mau dibangun, kan pasti ada ya mungkin semacam ya mungkin buat kita jadinya tantangan lah Pak ya. Karena kan untuk kemudian menyepakati, yuk kita akan bikin jalan di sini gitu, terus berdialog dengan warga, pasti itu butuh proses. Apa Pak tantangannya waktu pertama kali pembangunan Trans Papua ini? Jadi memang kalau di Papua itu juga dikenal dengan negeri adat. Jadi ada kebiasaan mereka masing-masing daerah kan pasti ada. Ada hak-hak wilayah warga. Kalau kita begitu mau masuk kerja, kita ngecek dulu ini siapa di sini yang punya hak wilayah. Orangnya sudah ketemu, kita ajak diskusi baik-baik, bicarakan baik-baik. Kita cari solusi yang terbaik untuk semua gitu, supaya jangan ada pihak yang merasa kurang dihargai. Ya, orang kan cuma butuh penghargaan. Betul. Itu yang selalu kita lakukan. Tapi dalam perjalanan ya namanya manusia. Semua orang kan beda karakter, watak.
hari ini lain, besok lain lagi gitu kan. Iya. Tapi hal-hal begitu selalu kita dekati dengan sifat kekeluargaan. Kita diskusikan baik-baik, menyelesaikan baik-baik. Dan itu pun saya sudah instruksikan kepada semua PPK saya dan penyedia jasa mitra bahwa kalau hadapi masalah dengan warga, tolong diselesaikan secara kekeluargaan. Jangan melibatkan pihak keamanan. Katakanlah kalau itu kita tidak bisa tangani sekali, baru kita ke pihak yang berwajib. Tapi masih bisa kita komunikasikan, bisa kita selesaikan saja supaya jangan berdampak luas. Nah, itu yang selalu kita jaga. Yang dikerjakan Pak Udin boleh keras ya, aspal, jalanan. Tapi ternyata pendekatan Pak Udin begitu humanis dan lembut ya Pak ya. Karena memang harus pelan-pelan. Ya, nggak bisa gerusa-gerusu ya Pak ya. Betul-betul. Dan ternyata setelah selesai dibangun, mereka juga merasakan dampaknya sangat positif dan sangat memudahkan mereka. Baik. Jadi ada keunikan juga. Jadi seumpamanya teman-teman penyedia jasa itu hilaf atau lalai belum beritahu, itu langsung mereka palang. Mereka palang, terus menawarkan jasa lah. Nah, itu butuh proses juga cukup lama. Cukup lama. Selalu saya panggil ke teman-teman, kamu cuma hitung saja, daripada kamu membiarkan itu masalah terlalu lama, berarti kamu juga rugi nanti di waktu pelaksanaan. Begitu kau terlambat juga saya akan kasih denda, gitu kan? Denda keterlambatan. Hitung-hitung saja dari sisi aspek ekonomi, mana yang lebih baik. Ambillah kalau itu terbaik dan menyelesaikan masalah, tuntaskan supaya jangan ada masalah. Dan pasti ada jalan tengahnya, pasti ada jalan tengahnya. Iya. Nah, alhamdulillah selama ini kita dengan warga selalu menyelesaikan itu, jadi tidak ada ancaman jiwa baik penyedia maupun staf kita yang ada di lapangan. Dan belum sampai ke kita bawa ke ranah hukum. Itu sampai dengan hari ini belum. Karena memang resep utamanya adalah cara pendekatannya ya Pak ya. Karena biasa kalau orang timur itu kan mereka pertama dengan keras, kalau kita tanggapi dengan keras ya sama-sama keras kan nggak bisa menyelesaikan masalah. Kalau mereka keras ya biarin aja dulu. Kita butuh proses berapa hari baru kita pendekatan ulang. Kan apa-apa tuh semuanya butuh PDKT dulu ya Pak ya sebelum jalan ya Pak. Benar juga. Nah, selain membangun jalan nasional nih Pak, ada nggak Pak mungkin di lokasi lain yang di luar program jalan nasional ya Pak ya, yang juga ditangani oleh Bapak gitu dan tim dari BPJN Papua Barat? Ya, selain jalan nasional merupakan kewenangan kita. Ada juga ada direktif presiden yang harus kita laksanakan. Yang pertama itu di kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi. Jadi kayak di Maibrat itu ada perusahaan sagu, itu kita buka akses jalan ke perusahaan sagu. Karena itu vital untuk masyarakat setempat. Karena kan pertumbuhan ekonomi di situ. Yang kedua itu kayak di Teluk Bentuni. Karena ada sumber gas, ada kawasan industri di situ. Yes. Itu kita bangun juga dari Bintuni ke Susumu. Ada juga di kawasan industri di Kota Sorong, itu juga kita bangun jalan di situ. Dan tahun ini juga kita ada dapat tugas tambahan, itu pembangunan jalan daerah, karena itu adalah instruksi Pak Presiden. Jadi kita tangani itu ada 6 ruas yang tersebar di 4 kabupaten kota yang ada di Papua dan Papua Barat dan Papua Barat Daya. Jadi memang jalan-jalan yang sifatnya vital atau penting untuk pergerakan roda ekonomi untuk masyarakat itu juga menjadi prioritas ya Pak ya. Dan memang juga tahun ini juga BPJN Papua Barat juga ada dapat satu tugas tambahan. Karena terkait dengan pemekaran Papua Barat Daya, maka kita diberikan tugas tambahan untuk menyiapkan infrastruktur jalan masuk ke kantor gubernur. Oke. Karena itu juga penting ya Pak ya. Penting. Masih banyak dan masih panjang nih kayaknya nih ya Pak perjalanan Pak Udin dan tim. Apa harapan Bapak untuk
ya gimana ya Pak ya, kita kan inginnya sudah pasti kita ingin jalan Trans Papua itu rampung bener-bener dari Manokwari ya Pak, dari Sorong apa Manokwari Pak? Dari Sorong sampai Merauke, Nabire ya kan, kalau untuk Papua Barat. Apa harapan Bapak untuk selanjutnya gitu Pak di proses pembangunan jalan ini? Harapan saya adalah harapan juga pimpinan kita juga. Gitu. Memang juga kita berkeinginan untuk mau menuntaskan Trans Papua. Iya. Dari kota Sorong sampai ke perbatasan. Sampai ke Nabire itu ya Pak ya. Selain itu juga akses lain yang menghubungkan kabupaten. Contohnya di jalur utama Trans Papua itu juga ada akses ke Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Pakpak. Nah, ini memang jalannya kita sudah terbuka. Udah buka dengan kondisi jalan tanah, tapi belum beraspal. Mungkin harapan kita ke depan juga akses-akses yang penghubung ke kabupaten yang lain ada di Papua Barat maupun di Papua Barat Daya itu kondisinya bisa diperbaiki. Dan harapan kita juga minimal kita setara. Itu dia. Jadi tidak ada menimbulkan kecemburuan antara daerah satu dengan daerah yang lain yang ada di kawasan Indonesia. Itu yang paling penting ya Pak ya. Meskipun berat gitu, saya membayangkan bukan hal yang mudah. Mungkin ini adalah salah satu tugas terberat dari seluruh tugas tentang pembangunan jalan gitu ya Pak ya. Tapi Pak Udin bersama tim sebagai pejuang-pejuang pembangunan ini harus kita dukung, karena Bapak dan teman-teman itu berupaya itu tadi Pak untuk menciptakan keadilan, merapatkan kesenjangan ya Pak ya, memetakan pembangunan supaya kemudian tidak ada rasa saya di daerah ini kemudian dianaktirikan, itu tidak boleh ada ya Pak ya. Demikian bincang kita kali ini Sobat Bina Marga, jangan lupa untuk subscribe kemudian juga like dan share program ini. Kalau mau tahu update tentang program pembangunan jalan atau jembatan lainnya bisa pantau terus di sosmed kami di @pupr_Bina Marga. Saya Rahma Hayuning Dia pamit, sampai jumpa dan tetap semangat menyambung negeri.